Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, jadi di video ini saya mau share lagi mengenai suatu buah part ya pada sebuah mobil. Ini bukan part aneh karena memang pastinya teman-teman sudah pernah lihat dan pasti rutin ganti part ini. Oke teman-teman, jadi sebelum kita bahas part ini, sebelumnya yang baru mampir di channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan beri komentar. Juga nyalakan tombol loncengnya supaya selalu dapat update-update terbaru dari channel ini. Oke, let's do it. Oke teman-teman, jadi ini adalah sebuah filter oli. Tadi sudah saya unboxing ya. Jadi kalau teman-teman saya sarankan kalau mau beli online ya, pilih toko yang memang spesial menyediakan part-part mobil yang khusus. Misalnya ini untuk Honda, beli di toko online yang memang toko tersebut menyediakan part-part Honda. Biasanya kalau toko yang seperti itu dia akan menyediakan part yang kualitasnya baik tentunya ya. Dan juga sambil lihat review dari part yang akan teman-teman beli ya. Seperti contoh ini part yang tidak terlalu mahal memang. Ini harganya kisaran 30 sampai 45.000 kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa saya mau bahas tentang ini ya, karena memang ini adalah suatu part yang menurut saya ini juga vital ya pada sebuah kendaraan khususnya mobil. Nah, kenapa seperti itu? Dari fungsinya teman-teman, untuk filter oli ini tentunya ini adalah sebuah filter, berarti berfungsi untuk menyaring ya, menyaring oli. Nah, jadi di dalam sebuah mobil mesin ya, itu oli bersirkulasi dari part-part ya dalam mesin, kemudian melalui filter oli ini kembali lagi ke mesin. Nah, oke, jadi ini sangat berfungsi dan sangat vital karena kalau tanpa adanya filter oli akan terus berputar karena gesekannya dalam sebuah mesin itu banyak. Ada kemungkinan bahwa ada partikel-partikel kecil ya, seperti gram-gram besi yang bekas gesekan itu akan tersirkulasi di oli, dan kalau semakin banyak tanpa adanya filter oli, maka partikel itu akan kembali lagi ke part-part mesin yang akan mengakibatkan gesekan semakin banyak dan umur mesin akan lebih pendek atau beberapa part akan aus lah seperti itu. Teman-teman mungkin ya ada yang pernah dengar nggak bahwa bengkel nyaranin 2 kali ganti oli, 1 kali ganti filter olinya. Saya pernah dapat informasi seperti itu waktu dulu ya. Jadi sebelum saya baca-baca ya, ternyata untuk mengganti filter oli itu yaitu harus berbarengan dengan olinya. Jadi ganti oli sekaligus ganti filter oli. Ini saya baca di manual booknya seperti itu. Jadi ternyata kalau ganti oli itu sekalian dengan filter olinya. Saya pikir-pikir ternyata nggak masalah sih, karena emang harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi kalau beli olinya misalnya 350 sampai 400, ini tambahlah 50 misalnya gitu. Jadi satu paket aja ya, mendingan teman-teman belanjanya langsung dapat filter olinya. Dan memang ya, kalau saya berpikir kenapa disuruh ganti sekaligus ganti filternya ketika ganti oli, ya oke lah, kan oli sudah terpakai ini dalam mesin. Ada kemungkinan oli yang sudah terpakai di mesin itu kualitasnya sudah pasti jelek ya, karena udah kepakai sekian ribu kilometer, anggaplah 5.000 kilometer. Nah, ini pun sama, bekerja sudah 5.000 kilometer. Kalau teman-teman ganti cuman olinya aja, ya kalau ini menurut saya ya, kalau olinya aja diganti, kemungkinan ya filter yang sudah lama pasti kinerjanya akan nggak sebagus waktu baru ya. Khawatir ada partikel-partikel kecil yang harusnya tersaring di sini karena memang filter olinya sudah kurang baik, dia keluar lagi, masuk lagi ke ruang mesin. Nah, akhirnya bisa menyebabkan keausan pada bagian part di mesin. Makanya di manual book saya baca diganti setiap ganti oli. Ternyata mungkin itu dia maksudnya ya, tujuannya supaya oli yang diganti ya, oli yang bagus masuk ke filter oli yang baru juga, otomatis dia seimbang. Artinya oli yang masuk bagus, keluar pun dia tetap bagus lagi karena dia difilter dengan filter oli yang bagus. Seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya saya menyimpulkan ya, oke lah, saya akan ganti oli sekaligus ganti filternya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi informasi ini akan saya share ke teman-teman supaya mungkin
teman-teman yang masih ganti olinya atau ganti filternya 2 kali ganti oli, 1 kali filter, bisa berubah caranya menjadi ganti oli dan ganti filter. Tapi saya juga nggak tahu juga ya, mungkin di beberapa mobil lain ya, ini saya belajar dari mobil pribadi, mobil Honda CZ, di buku manual booknya ternyata disuruh gantinya 1 kali sekali ganti oli. Seperti itu. Silakan teman-teman boleh berkomentar apakah setuju dengan yang barusan saya informasikan. Sangat terbuka sekali untuk berbagi informasi. Kalau memang mungkin ada yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Jadi itu ya, jadi informasi yang saya berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat yang mengenai filter oli, karena memang ini salah satu bagian yang bisa menjaga kondisi mesin tetap dalam kondisi yang baik. Karena oli memang merupakan apa ya, bagian yang sangat vital ya untuk kelangsungan kelancaran kerja mesin pada mobil kita semuanya. Oke teman-teman, silahkan beri komentar dan beri like kalau suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang baru mampir di channel ini. Dukung terus channel ini supaya bisa memberikan informasi-informasi update mengenai seputar otomotif. Oke teman-teman, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.